Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Yunia Renardi dari Prodi Matematika kelas Ilmu Dakwah B. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, alhamdulillah kita semua masih diberi nikmat sehat. Kali ini saya akan menyampaikan tentang Islam agama berkemajuan. Lantas, bagaimana maksudnya Islam sebagai agama yang berkemajuan itu? Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah berkata, "Dadio kiai sing kemajuan." Yang berarti, yang pertama, ulama bukan merupakan hierarki kasta robaniyah. Yang kedua, ulama tidak berorientasi kepada fikih semata-mata. Yang ketiga, ulama bersikap dinamis, senantiasa mampu memanifestasikan risalah Islami pada zaman yang penuh dengan kemajuan. Dalam hadis, tawayyurul fatwa yatawayyurul azminati wal amkinati wal ahwali wal awaidi wa alin niyat. Jadi, perubahan fatwa atau hukum disebabkan perubahan zaman, tempat, keadaan, kebiasaan, dan niat. Maka ulama harus memperhatikan hal-hal tersebut. Selain itu, Islam merupakan agama sepanjang zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Jadi, Islam memang adalah agama untuk semua zaman, untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dan Islam itu menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi, agama Islam ini tidak akan lekang oleh zaman. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus menjadi manusia yang modern atau masyarakat yang modern. Maksudnya bagaimana masyarakat yang modern itu? Jadi ada 4 karakteristik dari masyarakat modern. Yang pertama adalah mempunyai tanggung jawab pribadi yang tinggi. Yang berarti bertanggung jawab untuk berubah lebih baik. Jadi perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum, melainkan mereka merubah keadaan yang ada pada mereka sendiri. Yang kedua, mampu memanfaatkan waktu secara produktif, yaitu mampu mengatur waktu dengan baik, sehingga waktu yang tersisa ini tidak akan terbuang sia-sia. Allah berfirman pada Quran surat Al-Asyr ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling nasihat menasehati supaya menaati kebenaran dan saling nasihat menasehati supaya selalu bersabar. Quran Surat Al-Asyr ayat 1-3. Yang ketiga, mempunyai etos kerja yang tinggi. Jadi yang sukses itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dalam bekerja. Dalam nasihat Utsman kepada anaknya, "Wahai anakku, berlindunglah kamu dari kemiskinan dengan bekerja."
Sebab tiada orang miskin melainkan ia akan dihinggapi oleh 3 perkara, yaitu yang pertama, agamanya menipis. Yang kedua, akalnya menjadi lemah. Yang ketiga, sifat kesatriaannya menjadi hilang. Sedang yang lebih berat dari itu adalah orang-orang akan memandang rendah kamu. Yang terakhir, yang keempat, yaitu menghargai ilmu. Orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuru fanshuru yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.